Pak Haji? Alhamdulillah Sehat. Ya. Seger aja nih Pak Haji, kayaknya kelihatan nih ceria aja. Ya. Harus seperti itu. Ya. Jadi masih luar biasa ya semangat Alhamdulillah. masa mudanya. Alhamdulillah ya sehat. Walaupun di masa pandemi sekarang, yang penting kita bisa jaga kesehatan ya Pak Haji ya. Ya. Gini nih Pak Haji nih, kayaknya saya mau tanya-tanya nih, kira-kira kalau berkaitan dengan sejarah peminatan, ini topik yang hangat itu kira-kira sekarang apa ya? Itu mengenai Ukraina. Batasan Ukraina Oh, Rusia iya. itu. Ya. Ukraina Itu Rusia yang- itu lagi panas ya Iya, sekarang. menarik itu. Heeh. Orang belum membicarakan, Iya, kita harus lebih tahu. kita harus lebih tahu karena sejarah itu ya bukan cuma soal mempelajari masa lalu, tapi harus bisa membaca ke depan. Iya. Gitu kira-kira Itu, Pak Haji ya? itu. Iya betul sekali. Jadi belajar sejarah bukan buat ingat masa lalu. Mungkinkah Perang Dunia Ketiga akan Ya, mungkinkah ini bisa memicu Perang Dunia Ketiga? Kan kita sering temu di media itu ya, beritanya kok serem ya arahnya ya. Bagaimana sih politik luar negeri Rusia, terus kemudian kaitannya dengan Ukraina. Dan kira-kira apa dampak yang terjadi ke depan? Nah, itu kan terkait dengan apa ya? Dengan sebetulnya masih ada sangkut pautnya dengan kesatuan ini Soviet dulu hubungan perang dingin ya. dengan Perang Dingin. Jadi ada arahnya ke sana Pak Haji kira-kira. Bisa kelanjutan dari Perang Dingin sebetulnya. Iya, Kelanjutan dari Perang Dingin. Toh pada akhirnya Ukraina itu kan dibantu Amerika. iya di belakang. Hmm. Sebetulnya kan tuntutan Rusia itu sederhana Pak Haji ya. Karena tidak ingin kalau Ukraina itu jadi anggota NATO. Hanya itu Kira-kira itu. diantaranya. Oh. Gitu. Jadi kira-kira kedepannya justru susah Pak Haji ya. Kalau misalkan terjadi perang gitu ya antara Ukraina dan Rusia misalkan, nanti kan melibatkan negara-negara global, pasti di belakang Rusia juga ada Cina gitu ya. Dan kemudian juga di belakang Ukraina itu pasti ada Pihak liberal, pihak kapitalis. kapitalis gitu. Dan sebetulnya kalau kita lihat dunia itu sekarang itu bukan antara komunis dan kapitalis ya, tapi antara kapitalis dan kapitalis ya. Bener nggak Pak Haji ya? Oh, antara Toh Soviet lah sebetulnya udah nggak ada. udah nggak ada, dan Cina juga menggunakan ekonomi kapitalisme kan. Kapitalisme. Heeh. Kalaupun itunya komunis. Iya, karena Cina mungkin masih pakai komunis itu untuk mengatur rakyatnya yang Iya, banyak, iya. gitu ya. Coba digunakan supaya rakyatnya takut nih sama pemerintah dan kemudian kan stabil gitu ya. Digunakanlah komunisme, tapi toh ekonominya pakai kapitalisme ya. Ekonomi kapitalis jelas. Dan Rusia juga semenjak Soviet bubar itu juga kan mengadopsi ekonomi pasar, kapitalisme. Jadi kalau lihat pertarungan sekarang ya kapitalisme yang baru tumbuh selepas hancurnya komunisme di tahun 1991. Nah, ketika Soviet bubar, gagalnya Perestroika dan Glasnost, kemudian akhirnya melahirkan negara-negara yang justru mengadut kapitalisme dalam bidang ekonomi. Ya, sebetulnya programnya Gorbachev itu dijalankan sekarang. Iya. Dulu boleh dikata senjata makan tuan. Iya. Gorbachev yang punya gagasan Perestroika Glasnost. Glasnost, perestroika, demokratisasi di berbagai bidang ditolak oleh mayoritas komunis. Iya, oleh Kongres komunis waktu itu. Komunis menolak. Artinya ya nama Gorbachev harum di luar. Tapi di dalam negeri Iya, hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Sehingga popularitas Gorbachev turun, muncul Boris Yeltsin. Iya. Terus kemudian bergulir dan akhirnya sekarang tuh justru muncul teorinya Gorbachev yang digunakan oleh negara-negara komunis. Iya. Sebetulnya mah itulah politik. Iya, politik dunia itu. Terus muncul sosok nih yang kuat juga sebetulnya di Rusia sekarang. Vladimir Putin Pak Haji ya. Ya. Ya, salah satunya itu. Ya, antek-anteknya Stalin. Ya masih dulu tapi belum jadi siapa-siapa. Iya. Zaman Soviet cuman Iya. pegawai rendah. Pegawai rendah. Iya, jadi
saya pernah baca soal sejarahnya Putin ya, itu sedikit di beberapa sumber. Awalnya itu dia tuh dari bahkan anak koki kalau nggak salah. Terus kemudian ya karena dia berusaha keras ingin sekolah, kan itu dia sekolah, dapat beasiswa, disekolahkan negara. Terus dia jadi pegawai jadi pegawai di kantoran lah rendah di waktu itu, walaupun dia sudah jadi di kantor mata-mata kan, di KGB gitu. Terus pelan-pelan bertahap dari satu jenjang ke jenjang itu meninti karir kan gitu ya. Sampai kemudian sekarang jadi orang besar ya. Dan punya visi yang hebat gitu ya. Ukraina itu ya sebetulnya ada ambisi sih di antara Rusia juga. Dulu pertama kali yang memisahkan diri dari kesatuan Soviet itu kan Ukraina kan? Ukraina. Yang pertama kali. Iya, karena sebetulnya nggak setuju sama visi Gorbachev. Iya. Iya, dan itu orang-orang komunis sendiri sebetulnya. Justru sekarang ya program Gorbachev yang digunakan di era sekarang ini oleh mereka. Iya, betul sekali ya. Jadi ya ini adalah kalau dalam sejarah ilmu sejarah itu apa sih namanya sebutnya? Prinsip konsep perkembangan dan keberlanjutan. Ya, ada keterkaitan satu peristiwa di masa lalu dengan peristiwa yang sudah terjadi dengan peristiwa yang terjadi saat ini. Nah, jadi itu salah satu tentang prinsip perkembangan dan keberlanjutan. Jadi peristiwa yang terjadi di Ukraina sekarang ya kita nggak tahu nanti gimana nih ke depannya, karena teori sejarah sejarah itu yang uniknya sejarah. Iya. Ya, sejarah ya. Ada mata rantai antara satu peristiwa dengan peristiwa yang sejarah lain. Itu unik gitu. Uniknya tuh ya itu. Peristiwa tuh nggak pernah terjadi dua kali. Iya. Dalam sejarah tuh nggak pernah terjadi dua kali. Perang dunia yang satu. Iya. Kenapa perang dunia ada perang dunia yang satu, perang dunia kedua? Ya itu beda latar belakang. Iya. Beda waktu. Jadi perang itu tidak pernah. Cuman kadang-kadang penyebabnya suka sama. Itulah yang suka disebut sama Ibnu Khaldun kalau nggak salah ya, bahwa penyebab latar belakangnya atau awal-awalnya itu dalam Muqaddimah kalau nggak salah, timbul tenggelamnya peradaban itu biasanya penyebabnya sama sih. Ya biasanya peperangan itu Keserakahan. intinya mah ambisi manusia. Dan di satu sisi kalau kita balik lagi tadi ke soal Ukraina ya, kayaknya sih Rusia itu di antara dua pilihan, antara memenangkan Ukraina kembali ke dalam arti konfederasi Rusia ya. Kalau sekarang mungkin bukan Soviet tapi konfederasi, karena negara-negara seperti Azerbaijan, Kirgistan ataupun juga Turkmenistan itu tergabung dalam yang dulu pernah tergabung. Ya, sekarang itu justru State. Sekarang itu mereka digabungkan lagi kalau nggak salah dalam apa tuh namanya, saya lupa. Itu Putin itu punya visi luar biasa, walaupun mungkin latar belakangnya susah ya, tapi cerdas luar biasa aku. Dia punya visi untuk membangkitkan kembali kejayaan masa Soviet gitu loh. Ya. Tapi di satu sisi Ukraina juga, kalau misalkan Putin memenangkan peperangan misalkan dengan Barat sekarang, dengan taruhlah bisa menganeksasi Ukraina, berarti kan Putin menang atas NATO begitulah. Tapi kalaupun NATO itu berhasil memaksa Putin mengakui dan menarik pasukannya dari perbatasan Ukraina gitu loh, dengan beberapa lobby ya itu ancaman juga buat Rusia, karena jarak Ukraina ke Rusia terutama ibu kotanya dekat. Nanti kan NATO bikin barrier di sana pertahanan di sekitar perbatasan Rusia, dan itu jadi buah simalakama ya, mending maju daripada mundur begitu ya mungkin ya Pak Haji ya, kalau dari segi politik. Ambisinya nasionalisme ya. Di satu sisi juga ya kalau kalah juga ancamannya luar biasa gitu loh. Jadi semacam Ukraina merasa kuat karena di belakangnya ada Amerika itu. Amerika sekarang udah masuk di Ukraina. Udah ngirim ini juga kan? Di Polandia kalau nggak salah. Di Polandia itu sudah ditumpuk perbekalan Amerika. Sebetulnya sedap-sedap ngeri lah sekarang. Nanti belum bahas Laut Cina Selatan, mungkinkah tentang akan Taiwan. Terjadi pecah perang dunia ketiga? Ya, kita nggak tahu gimana ke depannya. Ya, semoga dunia ini masih aman, masih damai gitu. Ya.
Kalau dalam istilah itu Rusia mencari politik air hangat